membuka kitab pedoman kita pada kesempatan pagi hari ini. Pengarang kitab memberikan redaksinya dengan kata-kata wa ammad du'a'u, adapun doa, faqad amarallahu bihi, maka sungguh Allah telah memerintahkan untuk berdoa, wa hassa alaihi, dan menganjurkan untuk berdoa, wa raghiba fihi, dan juga memberikan motivasi untuk selalu berdoa. Faqala azza min qailin, maka berfirman Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia ucapannya, karimin, juga yang maha agung, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'attadin, yaitu firmannya ud'u rabbakum, berdoalah kamu, kita semuanya, rabbakum, kepada Tuhan kamu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tadarruan wa khufyatan, penuh dengan kehuduan dan khufyah, artinya enggak melampaui batas, enggak terlalu keras. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Jadi ini bahasan kita terkait tentang doa. Jadi doa itu memang sangat diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi doa itu sangat dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita udah berdoa, berarti itu Bapak Saudara, kita udah melaksanakan perintah Allah. Karena memang doa itu perintah. Sama seperti sholat, sholatlah kamu. Sama seperti puasa, puasalah kamu. Zakat, haji, itu perintah. Nah, berdoa juga begitu. Jadi doa itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya seperti ini. Ya, ud'u ini kan fi'il amr. Ya, fi'il amr itu artinya perintah. Kepada siapa? Kita nih sebagai hambanya. Kita disuruh meminta, kita disuruh berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari ayat inilah makanya kita jangan segan-segan untuk berdoa. Nah, biasanya nanti tempatnya doa salah satunya habis sholat. Sebab memang doa habis sholat, apalagi sholat fardu, itu adalah tempat doa diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Saudara, kita kalau habis sholat jangan lupa kita berdoa, walaupun cuma semenit, walaupun cuma sebentar, angkat tangan kita munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh tadarru dan khufyah. Ya, itu tuh penting. Ya, karena memang ini kita menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau udah berdoa, berarti orang itu udah menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah senang. Ya, Allah suka sama hambanya yang berdoa. Allah nggak suka kalau ada hambanya nggak mau berdoa, menunjukkan kesombongan. Ya, jadi kita disuruh minta sama Allah, kita disuruh berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah bab yang sedang kita bahas. Ya, materi yang sedang kita bahas terkait tentang perintah kita sebagai hamba Allah untuk berdoa. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu melakukan kerusakan di permukaan bumi ini setelah memperbaikinya. Jadi artinya kita nggak boleh melakukan kerusakan, melampaui batas, nggak boleh. Berdoa yaitu sesuai dengan adab etika. Ya, jadi jangan sampai di luar adab dan etika. Orang yang berdoa tanpa adab dan etika kepada Allah, itu namanya orang itu melampaui batas. Jangan melampaui batas kita. Kita ketika mau berdoa ada tuh aturannya, caranya, bagaimana supaya benar-benar doa kita sesuai dengan aturan. Jadi adab kepada Allah, etika kepada Allah, itu harus kita perhatiin. Ya, karena kalau orang yang tidak memperhatikan dalam bentuk etika, adab, aturan berdoa, berarti orang itu termasuk yang melampaui batas. Allah nggak suka. Ya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka terhadap hamba-hambanya yang melampaui batas dan termasuk melakukan kerusakan di permukaan bumi ini. Wad'uhu, dan berdoalah kamu kepada Allah
khaufa wa tama'a, dengan rasa takut dan penuh ya harapan. Tuh, jadi kalau kita berdoa ada rasa takut kita sama Allah. Kalau kita berdoa ada rasa harapan kita. Toma itu artinya punya harapan penuh gitu. Jadi punya harapan penuh bahwa memang doa kita ini diterima, ada harapan penuh. Ya, itu begitu. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna, dan milik Allah al asmaul husna, nama-nama yang baik. Fad'uhu, maka berdoalah kamu kepada Allah biha, dengan al asmaul husna. Nah, ada lagi kita dianjurin kalau kita mau berdoa, kita panggil nama-nama Allah yang baik. Itu Allah punya nama ada 99 nama Bapak Saudara. Nah, itu yang disebut dengan al-asmaul husna. Jadi kalau bisa, ya kalau kita nggak bisa semuanya panggil nama Allah yang ada 99, ya minimal salah satunya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Itu berarti kita lagi manggil nama-nama yang baik. Di dalam Al-Quran tuh ada walillahil asmaul husna. Ini ada nih, Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, dan seterusnya. Nah, ini termasuk namanya Al-Asmaul Husna. Jadi kalau kita berdoa kemudian kita awali dulu dengan membaca nama-nama Allah yang baik ini, yang dikatakan ada 99 di dalam Al-Quran, itu lebih bagus lagi. Makanya ada amalan wiridan, yaitu Al-Asmaul Husna. Tuh, jadi ketika kita mau berdoa, kita baca dulu tuh semuanya. Kita berdoa, Masya Allah, udah ini doa akan mustajab, pasti diterima sama Allah. Ya, sebab ini dalilnya. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, jadi setelah kita membaca tuh nama-nama Allah yang bagus, nah kemudian kita berdoa kepada Allah dengan kita panggil nama-namanya yang bagus-bagus. Ya, jadi kalau ditanya apa sih artinya al-asmaul husna, nama-nama yang bagus. Husna asalnya dari Hasan. Tuh al-husna kalimatnya namanya ya kalimat muannas. Muannas dari lafaz Hasan. Hasanun apa artinya? Bagus. Husna bagus. Sebab walillahil asmaul husna tuh al asma itu namanya jamak. Ya, dia menunjukkan ya muannas, kullu jam'in muannas. Sehingga nanti disifatkan tuh dengan kalimat yang muannas juga. Walillahil asmaul husna, bukan Hasan tapi al husna. Tuh begitu. Sama dengan sogir. Sogir apa? Sugro. Ya, sugro itu kecil, muannas dari sogir. Kalau kabir artinya apa? Besar. Muannasnya apa? Kubro. Ya, jadi al kubro itu muannas dari al kabir. Nah, begitu. Sama ini al husna. Jadi kita kenal namanya al asmaul husna, nama-nama Allah yang jumlahnya ada 99 nama. Fad'uhu bihima atau fad'uhu biha, maka berdoalah kamu kepada Allah biha ay bil asmail husna. Jadi kita disuruh tuh berdoa dengan ya awali dulu nama-namanya Allah yang bagus-bagus. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Firman Allah ta'ala nih, ya Allah berfirman, ud'uni, berdoalah kamu kepada saya, astajib lakum, maka saya akan mengijabah, menerima doanya kamu. Tuh yakin Allah nggak mungkin menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak pernah menyalahi janji. Apa yang Allah janjiin pasti benar.
Ya, kata Allah, ud'uni, berdoalah kamu kepada saya, astajib lakum, maka saya akan menerima, mengijabah doanya kamu. Tuh, makanya kita jangan bilang, ya doa saya kagak diterima dan nih. Nggak boleh. Kita harus husnuzan, tanamkan prasangka yang baik kepada Allah, ya bahwa doa kita diterima, sebab memang Allah yang bilang ud'uni astajib lakum. Cuma nanti kita akan bahas terkait tentang doa itu bagaimana, ya nanti kita akan bahas. Semuanya diterima, semuanya akan diterima, ya cuma bentuknya beda-beda ntar, ya. Jadi jangan sampai kita putus asa, wah saya tiap hari berdoa kayaknya doa saya kagak diterima sama Allah. Jangan begitu, berarti kita udah suudzon, menanamkan prasangka yang kurang bagus kepada Allah. Nah, kita harus sebagai hamba Allah yang baik, apapun yang terjadi, ya seandainya kita berdoa A tapi enggak dapat A, ya tapi B atau apa, itu bukan berarti doa kita enggak terima. Ada nanti hikmah yang kita bisa ambil. Nah, seperti itu. Jadi artinya doa itu udah pasti diterima. Ud'uni astajib lakum. Kita tuh tanamkan ya husnuzon dulu dah kepada Allah. Kalau kita udah punya sifat husnuzon, itu termasuk kita hamba Allah yang baik. Nah, jadi kata Allah, berdoalah kamu kepada saya, pasti saya akan menerima. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi Allah berfirman huwal hayyu, dialah Allah yang maha hidup, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Dia Allah. Fad'uhu, maka berdoalah kamu kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan benar-benar ikhlas mengharap ridha Allah. Tuh, jadi kalau kita berdoa udah mukhlishina lahuddin, dalam kondisi ikhlas mengharap ya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berharap yang lain-lain Bapak Ibu Saudara, tetapi kita berharap semata-mata ya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalil-dalil terkait tentang doa dari firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang udah cukup banyak ya. Jadi itu dalil-dalilnya, sehingga kita makin kuat ya bahwa doa itu memang perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal kalau kita udah berdoa itu kita udah melaksanakan perintah Allah, berarti dapat pahala, udah ibadah. Tuh minimal udah ibadah itu, karena kita udah melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang kita lihat ya dalil dari hadisnya. Kalau tadi dari firman Allahnya dari Al-Quran, sekarang dalil dari hadis-hadis Nabi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u wal ibadatu, doa itu merupakan ibadah. Tuh, doa itu merupakan ibadah. Jadi kalau kita berdoa berarti kita lagi ibadah. Tuh, kita berdoa tuh kita lagi ibadah. Berarti minimal dapat pahala karena kita udah melaksanakan perintah Allah. Ya, berarti boleh kita berdoa. Iya, bukan boleh. Itu memang keharusan karena memang itu perintah. Sehingga kata Nabi, ya berdoa itu merupakan ibadah. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'mini, berdoa itu senjatanya orang mukmin, wa imanuddidi, dan tiangnya agama, wa nurus samawati wal ardi, dan juga cahaya langit dan bumi. Jadi doa itu senjatanya orang yang beriman. Doa itu tiangnya agama. Doa itu cahaya langit dan bumi. Masya Allah, itu fungsinya tuh. Jadi yang pertama doa senjata orang beriman. Jadi orang beriman senjatanya doa. Makanya kita suruh banyak berdoa. Sebab itu senjata kita. Senjata kita. Nah kalau senjata perlu, ya ini penting bagi kita. Makanya kita suruh berdoa, karena memang senjatanya orang mukmin. Tiangnya agama, yang namanya tiang penting nggak? Penting. Ini masjid kokoh karena ada tiangnya. Coba Bapak lihat ini masjid kokoh bener. Ya ada tiangnya. Coba kalau nggak ada tiangnya, akan roboh. Betul nggak?
Iya. Jadi ini masjid ya kokoh seperti ini karena tiang-tiangnya, masya Allah. Ya. Nah kemudian agama itu akan ya kokoh kalau ada tiangnya. Nah tiangnya apa? Doa. Sholat juga termasuk. As-sholatu imaduddin, kan gitu ya. Sholat itu tiang agama. Ad-doa imaduddin juga. Doa itu ya tiang agama. Karena memang sholat juga artinya berdoa. Ya, bil lughah as-sholatu lughatan ad-du'a'u. Wastilahan apa? Yaitu ya sesuatu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim, itu namanya sholat. Ya, makanya dibilang doa itu merupakan tiang agama. Satu lagi kata Nabi, doa itu adalah cahaya ya di langit dan di bumi. Cahaya penting gak kira-kira? Penting. Cahaya itu penting Bapak Saudara. Nih kita bisa ngelihat warna, ada putih, ada kuning, ada hijau. Karena ada apa? Ada cahaya. Mata kita walaupun normal ya itu nggak bisa melihat kalau seandainya nggak ada cahaya. Tuh Allah kasih cahaya, nah bisa ngelihat kita, bisa membedakan. Ya itu begitu. Jadi doa merupakan cahaya di langit maupun di bumi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddul qada'u illa du'a, atau la yaruddul qada'ah illa du'a'u, begitu. La yaruddul qada'a, tidak bisa menolak qada, ketentuan Allah, illa du'a'u, kecuali doa. Satu-satunya yang bisa menolak ketentuan qadanya Allah, doa. Tuh, kalau yang lain nggak bisa. Allah udah tentukin si A ini merah, itu udah pasti merah. Tapi ini nanti bisa berubah menjadi kuning kalau dengan doa. Ini yang udah ditentukan kuning bisa jadi putih, itu kalau dengan doa. Nggak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa. Nah ini hadisnya, la yaruddul qada'a illa du'a'u. Ya kalau kita ngi'rab nih, la, nah ini nafi, yarudu fi'il mudhari, al qada'ah jadi maf'ul bih, illa ini istisnanya mulghah, la amalalaha. Nah ad-du'a'u itu jadi fa'il. Tuh begitu. Jadi yang begitu ini harus kita paham. Ya la yaruddul qada'a illa du'a'u. Ya jadi ini kalimatnya istisnanya namanya mufarrag, yang enggak ada amalnya, mulghah. Ya sehingga dia butuh kepada amil aja. La yarudu fi'il mudhari, perlu fa'il, perlu maf'ul. Al qada'ah maf'ul bih muqaddam, illanya adat istisnanya mulghah. Nah ad-du'a'u itu jadi fa'il. Jadi artinya bagaimana? Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah, qadanya Allah kecuali doa. Ya ini doa posisinya sangat tinggi, kedudukan sangat tinggi. Ketentuan Allah udah nggak bisa dirubah lagi. Ya apa yang Allah bilang udah itu, tapi Allah masih beri ya satu ya keringanan. Ya apa? Doa. Kalau kamu mau berdoa, mudah-mudahan kata Allah ketentuan saya bisa berubah. Tuh begitu, masya Allah. Makanya ingat tuh hadis ini. Jadi kita berdoa, kita ditulis ini, udah ditulis sama Allah nih bakalan nih ente ini begini nih. Ya tapi karena di berdoa bisa berubah. Ya dari yang tidak baik bisa jadi baik. Itu dengan doa. Ya, yang mestinya ini orang ini pasti celaka nih, tapi karena di berdoa diangkat celakanya. Ya dorornya, bahayanya, balaknya diangkat dengan sebab dia berdoa. Tuh, jadi nggak ada yang bisa menolak ketentuan qadanya Allah kecuali doa. Wala yazidu fil umri, dan tidak ada yang bisa nambahin umur illal birru, kecuali berbakti kepada orang tua. Kebaikan kita sebagai anak kepada orang tua itu bisa menambahkan panjang umur. Dalam arti itu bisa hakiki, bisa majazi. Ya kalau yang hakiki benar-benar dipanjangin umurnya. Kalau yang
majazi umurnya sih udah sama seperti itu, tapi dia tetap dapat keberkahan dalam hidup dan kehidupannya, sehingga walaupun dia udah meninggal dunia tapi masih keberkahan dalam hidupnya masih Allah kasih, sehingga seperti orang itu masih ada aja. Nah itu albir ya, bakti ya, baik ya, baik kepada orang tua ya, itu penting banget. Nah, makanya tidak ada yang bisa memanjangkan umur kecuali berbaik-baik kepada orang tua. Wa qala alaihi salam ad-du'a mukhul ibadah, dan Rasulullah SAW bersabda doa itu intisari daripada ibadah. Jadi doa intisari dari ibadah. Wa qala, dan Rasulullah bersabda la yahdikum ad-du'ai ahadun, tidak ada yang bisa membinasakan, menghancurkan seorang pun bersama doa. Tuh orang nggak akan hancur binasa ya dengan bersama doanya. Tuh makanya kita suruh baca doa. Makanya ulama-ulama kita ya, orang-orang yang arif billah ngamalin tuh. Ada ratiban kan itu isinya doa-doa. Ya, ratib ada ratibul haddad, ada ratibul atos. Ya, ada wirdul latib, nanti ada wirid-wirid. Itu semuanya isinya doa. Nah isinya doa. Makanya ya orang-orang yang melazimkan membaca doa-doa seperti itu, insya Allah nggak akan hancur binasa hidup dan kehidupannya. Allah jaga, Allah jaga. Nah begitu, makanya kita suruh melazimkan tuh doa-doa tersebut ya, wirid-wiridan tersebut ya, kita suruh terus, jangan bosan-bosan ya. Kenapa? Karena kata Nabi nggak ada yang bisa dihancurkan ya bersama dengan doa. Tuh, satu pun nggak ada yang bisa hancur bersama dengan doanya. Wa du'a'u yanfa'u mimman nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat dari apa yang udah turun maupun yang belum turun. Udah turun kita doa masih ada manfaatnya, belum turun apalagi. Tuh, jadi doa itu manfaat buat yang sudah diturunkan sama Allah sesuatu ataupun yang belum diturunkan sama Allah. Tuh, jadi jangan bilang terlambat. Ya, ente doanya sekarang terlambat. Enggak ada istilah yang terlambat dalam doa. Udah kejadian baru berdoa, masih ada manfaatnya. Ini hadisnya. Ya, udah turun itu sesuatu atau belumkah turun, tetap doa itu ada kemanfaatannya. Yanfa mimma nazal wa mimma lam yanzil. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah SAW bersabda ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah sementara kamu itu harus yakin diterima. Tuh, jadi kalau kita berdoa muqinuna bil ijabah, kamu harus yakin doa itu diijabah, diterima oleh Allah. Kalau kita berdoa, ya diterima apa kagak doa gue ya? Ya diterima kagak? Ya jangan begitu. Kalau kita berdoa muqinuna bil ijabah. Ya ini Nabi yang ngajarin. Ya ketika kita berdoa yakin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan ya lupa. Ghafil sama lahin sama, orangnya lalai, doa mah doa tapi pikirannya mah kemana-mana. Ya ente minta apaan, pikiran kemana-mana. Jadi Allah bagaimana mau terima? Sama juga kita ngobrol sama orang, ya diajak ngobrol tapi kagak nyambung. Lah ada di depannya tapi dia ngomong kagak nyambung karena pikirannya kemana-mana. Ya bahkan orang yang diajak bicara juga merasa tersinggung. Lu bagaimana sih diajak ngomong? Ya kagak nyambung-nyambung. Begitu kan ya? Iya sama, Allah juga begitu. Bagaimana ente lagi berdoa, lagi berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tapi kagak nyambung karena pikirannya kemana-mana. Nah itu berarti doanya yang lahin, yang ghafil, itu doanya yang lalai. Bagaimana Allah mau terima? Ya karena dia aja tidak punya kesungguhan. Nah makanya kita kalau berdoa ada kesungguhan. Ya ada kesungguhan. Kalau bisa kita berdoa kita tahu maksud dan tujuannya. Apa yang kita ucapkan kita tahu maksudnya. Dari redaksinya enggak salah, dari maknanya kita paham. Jangan asal ngopi doang. Ini kadang-kadang kita doa ngopi-ngopi doang tapi kita kagak paham nih maksudnya apa ya. Ah udah pokoknya gue denger sama orang begini bacanya. Nah makanya koreksi juga perlu, koreksi sama orang yang ngerti.
Ini saya baca doa begini nih Ustaz nih, kira-kira benar nggak? Maksudnya apa nih? Nah begitu. Jangan kita baca aja pas ditanya, tadi ente baca doa cakep banget tuh, panjang bener tuh. Ya, tuh maksudnya apa? Tahu sih juga kagak tahu tuh yang saya baca apaan. Jangan. Ya. Jadi kita baca doa yang kita paham artinya, maksudnya. Itu nanti insya Allah jadi kagak lalai. Jadi apa yang kita minta sesuai. Karena memang kita maknanya kita tahu. Ya, itu seperti itu. Jangan asal ngopi aja. Ya, ngopi dari sana, ngopi dari sini. Ya, ini apa maksudnya? Audah. Jangan. Itu termasuk nanti ya ghafil sama sahid. Ya, orang itu berarti lalai. Tapi kalau kita berdoa artinya kita paham, nah itu insya Allah akan benar-benar masuk ke dalam hati kita. Tuh, kalimat redaksi juga nggak salah. Ya, karena boleh dengar kadang-kadang salah. Ya, begitu apalagi nyontek sama yang salah, ya udah salah lagi. Gitu. Kita baca doa kita nggak paham nih, nyontek dari orang, orangnya salah, kita contek juga, akhirnya salah lagi. Seperti hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan itu salah, redaksinya nggak bener, tapi orang banyak yang bawa karena dia kagak paham. Ya, kalau bismillahirrahmanirrahim hamdan syakirin, hamdan naimin itu redaksinya salah. Ya, begitu. Jangan ikut-ikutan Bapak Saudara, nggak usah. Ya, nanti kalau dilihat dari redaksi, ya bahasanya jadi apa hamdan, jadi apa naimin. Naimin kan halus artinya. Ya, nah begitu. Emang pasir halus ya. Nah, jadi dia nggak ngerti, nggak paham artinya. Nah, makanya tolong ya. Jadi kalau kita berdoa tuh minimal minta ditashih dulu sama guru. Nih doa saya begini, tolong ditashih. Yang mana benar apa salah? Tuh begitu. Sehingga kalau udah benar, oh udah maksudnya kita tahu, mantepin dah. Terus ulang kembali itu doa. Ya, seperti itu Bapak Saudara. Nah, ini yang dimaksud ya, Allah tidak akan menerima doa dari hati yang ghafil dan hati yang lahin, ya, yang lalai. Wa amara alaihi salam, dan Allah dan Rasulullah memerintahkan bita'zimil mas'alati, untuk mengagungkan tuh permintaannya, wa bijazmi, dan memantapkannya, wa alla yaqula, dan jangan seorang ya al-abdu hamba berkata lagi berdoa, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunkanlah saya jika kamu mau. Tuh, maksud begitu. Ya Allah ampunin saya kalau kamu mau ampunin. Maksud doa begitu? Jangan. Ya Allah ampunkan dosa-dosa saya Allah. Udah begitu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun ya Allah. Masa ya Allah ampunkan saya Allah kalau kamu mau ya kamu ampunin. Ya jangan begitu. Berarti namanya kita ya enggak kesungguhan. Begitu. Sama juga kita minta sesuatu bantuan, tolong dong bantu saya kalau kamu mau. Ya itu kayaknya jangan begitu. Mohon saya lagi perlu nih bantuan ente. Udah begitu aja. Jangan ditambah-tambahin. Ya begitu. Ngundang juga jangan begini. Tolong datang dong kalau ada waktu. Nah katanya ya udah nggak ada waktu aja. Begitu. Nggak ada kesungguhan kan? Iya. Saya berharap nih ya ente datang dan ya dalam acara. Udah begitu aja. Jangan pakai jika ente ada waktu. Ya kalau nggak ada mah nggak apa-apa. Kayaknya gimana tuh? Ya, enggak ada kesungguhan. Jangan begitu. Jangan begitu. Ya. Itu. Jadi kita minta sama Allah juga jangan begitu. Ya Allah, ampun saya jika yang kau mau. Tuh, kata Allah, ini orang bener-bener nih kagak kebutuh ampunan saya. Begitu. Tuh dicontohin sama Nabi begitu. Jangan, enggak boleh. Allahumma gfirli in syi'ta, jangan, enggak boleh. Udah Allahumma gfir ya zunubi, ya Allah ampunkanlah dosa saya. Tuh begitu ditambahin dah ya sesungguhnya Engkau Maha Pengampun ya Allah. Nah begitu dah. Bali azimul mas'alata, akan tetapi dia bertekad itu ya permintaannya, wa ya'zimur raghbah, dan dia agungkan tuh ya keinginannya, wa yulihu fil mas'alah. Yulihu itu artinya terus menerus mintanya ya, ngelas gitu, ngelas. Yulihu ya jadi benar-benar mintanya melas bener. Ya kalau kita minta ya Allah, ya Allah, itu kan memelas. Allah demen yang begitu. Ya kita kalau minta memelas-melas begitu sama Allah, Allah demen. Ya kalau sama orang kagak boleh begitu. Kalau sama Allah, Allah demen yang begitu.
Ya Allah, Kau Maha Pengampun, saya banyak dosa ya Allah, ampunkanlah dosa saya Allah. Enggak ada yang bisa mengampunkan dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Tuh, kalau seandainya saya kagak diampunkan, saya akan menjadi orang yang rugi ya Allah. Itu kan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin, kan begitu maksudnya. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Seandainya Engkau enggak ampunin, saya nanti jadi orang yang rugi. Tuh, melas namanya dia. Melas enggak begitu? Melas, kalau kita lihat artinya melas tuh mulihin. Orang yang benar-benar melas dalam meminta. Tuh, terus wayukinu bil ijabah. Kemudian dia yakin ya benar-benar itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup kali sampai sini. Tandain, nanti baru wayakunu inda du'aihi. Wayakunu inda du'aihi. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Saudara, sebelum kita membaca doa, ya saya menginformasikan bahwa kegiatan pembangunan pondok pesantren At-Thahir Al-Muflihun ya terus akan berlanjut. Ya, jadi saat ini saya lagi fokus untuk bangunan lantai 2 nih, lokal kelas ya. Sehingga ini terus perlu ya dukungan dan bantuan dari Bapak Saudara. Ya, jadi jangan bosan-bosan Bapak Saudara. Ya, infak donatur bulanannya jangan lupa. Ya, jadi terus mudah-mudahan bisa dilanjutkan karena ini bermanfaat banget Bapak Saudara. Ya, jadi memang ya kami ini lagi butuh dana 700 juta untuk lantai 2-nya. Ya, itu lantai 2 menghabiskan dana 700 juta. Nah, tapi kalau dirame-ramein insya Allah ringan. Nah, begitu. Jadi saya berharap dari jamaah Masjid Jami ya At-Taqwa, mudah-mudahan ya yang biasa memberikan bantuan bulanannya ya itu jangan lupa lanjut terus, karena memang kami masih sangat membutuhkan. Ayo, saya kita mengajak semuanya untuk menanam saham. Ya, saham yang sangat ya ini mahal sekali. Ya, mudah-mudahan menjadi satu nilai ibadah ya nanti, lebih-lebih pada saat kita nanti di akhirat. Ya, begitu ya Bapak Saudara. Ya, saya berharap ayo sama-sama ya kita terus ya menanam saham buat ya bekal akhirat kita semuanya. Ya, mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan selalu dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah latil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Muhammad, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Sofwatallah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma asrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.